trading versus investasi. Memahami perbedaan ketika Anda memikirkan perdagangan saham stock trading. Mungkin yang terlintas di benak Anda adalah lantai bursa New York Stock Exchange, sebuah pemandangan yang identik dengan investasi saham itu sendiri. Disinilah para pedagang bertemu langsung untuk membeli dan menjual saham, mencari kesepakatan untuk klien dan majikan mereka, serta meneriakkan ticker dan harga di seluruh lantai perdagangan. Meskipun ini dulu cara sebagian besar perdagangan dilakukan, saat ini Anda bisa melakukan sebagian besar pekerjaan secara online. Kemajuan teknologi bahkan memungkinkan individu biasa untuk melakukan perdagangan di rumah demi mencari keuntungan. Namun, meskipun perdagangan melibatkan saham dan investasi lainnya, seringkali hal itu dipandang sebagai praktik yang sangat berbeda. Dari investasi apa yang mungkin Anda atau saya lakukan saat membeli atau menjual saham? Menjadi seorang pedagang, baik secara profesional maupun sebagai hobi, berbeda dengan menjadi seorang investor. Dan meskipun Anda mungkin pernah mendengar orang menghasilkan banyak uang dari perdagangan, ini adalah area yang sebaiknya dihindari oleh kebanyakan orang. Mengapa? Kami akan menjawab pertanyaan itu dan banyak lagi di The Plain Bagel hari ini. Definisi: jika Anda melihat definisi harfiah dari istilah investasi dan perdagangan, Anda mungkin tidak akan memahami perbedaannya. Bagaimanapun, investasi adalah tindakan mengeluarkan uang dengan harapan menghasilkan manfaat atau pengembalian yang lebih besar di masa depan. Sementara perdagangan adalah tindakan membeli atau menjual investasi. Tidak begitu jelas bagaimana keduanya berbeda. Faktanya, tidak ada perbedaan teknis yang menentukan apa yang disebut perdagangan dan apa yang disebut investasi. Namun, istilah-istilah tersebut sering digunakan untuk merujuk pada dua pendekatan yang sangat berbeda dalam menghasilkan uang dari investasi. Investor adalah seseorang yang menempatkan uang mereka pada sesuatu dan mencari keuntungan dari aset tersebut yang tumbuh seiring waktu. Pedagang trader adalah seseorang yang menghasilkan uang dalam jangka pendek dengan membeli dan menjual saham secara sering. Dengan kata lain, sementara yang satu bergantung pada apresiasi bertahap, yang lain berfokus pada volatilitas pasar. Perbedaan utama ada dua area utama di mana praktik perdagangan berbeda dari investasi. Waktu perdagangan dan analisis saham. 1. Waktu perdagangan, timing of trades. Investasi biasanya merupakan strategi jangka panjang. Ketika Anda berinvestasi dalam saham, Anda bertaruh bahwa seiring waktu, perusahaan akan tumbuh, baik dengan memperluas basis asetnya atau keuntungannya. Umumnya, Anda akan bertujuan untuk menjual saham 5, 10, bahkan 30 tahun dari sekarang. Perdagangan, di sisi lain, adalah pendekatan yang cepat dan agresif. Ini melibatkan pembelian dan penjualan investasi untuk memanfaatkan pergerakan harga jangka pendek. Day trading, misalnya, melibatkan individu yang membeli dan menjual saham di hari yang sama. Sementara swing trading memperluas proses hingga beberapa minggu, bulan, atau terkadang tahun. Karena ini, pedagang melakukan lebih banyak perdagangan daripada investor dan seringkali berganti posisi lebih banyak. Kedua, analisis saham, analysis of stocks. Untuk memahami bagaimana analisis perusahaan dan harga sahamnya bervariasi antara pedagang dan investor, kita perlu menjelaskan perbedaan antara harga saham dan nilai intrinsiknya. Secara teoritis, harga saham hanya mencerminkan jumlah pembeli dan penjual yang memperdagangkan saham tersebut pada titik waktu tertentu. Di luar harga saham, ada nilai intrinsik, nilai sebenarnya dari saham tersebut yang hanya diketahui oleh makhluk yang maha tahu. Seiring waktu, harga saham seharusnya mengikuti nilai intrinsik ini dengan cermat, karena pembelian dan penjualan memperhitungkan informasi perusahaan yang diketahui oleh investor. Namun, faktor manusia seperti ketakutan atau keserakahan mungkin menyebabkan harga saham menyimpang
dari nilai sebenarnya. Dari waktu ke waktu, investor mengambil dua pendekatan terhadap informasi ini. Investor pasif mengabaikan fluktuasi harga saham jangka pendek dan hanya mencari keuntungan dari kenaikan nilai intrinsik. Mengetahui bahwa meskipun mereka membeli saham yang mahal, mereka akan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang seiring pertumbuhan pasar secara agregat. Investor aktif mencoba memperkirakan nilai intrinsik saham sehingga mereka dapat membeli saham dengan harga kurang dari nilainya, memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan tidak hanya dari kenaikan nilai intrinsik, tetapi juga dari kembalinya harga ke tingkat intrinsiknya. Kedua pendekatan ini umumnya bergantung pada peningkatan nilai intrinsik saham. Pedagang trader, di sisi lain, hanya peduli dengan harga saham. Tidak ada upaya untuk memperkirakan nilai intrinsik saham mereka, dan bahkan banyak pedagang membeli dan menjual saham tanpa mengetahui apa yang dilakukan perusahaan, hanya mencari keuntungan dari pergerakan atau tren jangka pendek dalam harga sahamnya. Untuk alasan ini, pedagang umumnya memfokuskan analisis mereka pada indikator teknis. Ini adalah ukuran dan pengukur yang hanya memperhitungkan informasi harga historis untuk membantu pedagang menentukan apakah ada tren atau pola yang berkembang yang dapat mereka manfaatkan dengan cepat. Beberapa pedagang memang menggabungkan informasi kualitatif ke dalam penelitian mereka, tetapi biasanya hanya untuk memanfaatkan pergeseran jangka pendek yang mereka harapkan dalam harga saham. Dalam kedua kasus, pedagang umumnya hanya berfokus pada potongan informasi perusahaan daripada mencoba mengembangkan pemahaman yang lebih luas tentang operasi perusahaan. Mengapa perdagangan berisiko? Perdagangan membutuhkan pola pikir yang sangat berbeda dan beroperasi di lingkungan yang sangat cepat dan kompetitif. Beberapa bahkan berpendapat bahwa ini membutuhkan banyak gertakan, terutama di masa lalu ketika pedagang berbicara langsung. Bahkan hari ini, pedagang sering mencoba menyembunyikan niat sebenarnya saat mereka mengajukan pesanan. Karena jika Anda dapat meyakinkan pedagang lain bahwa Anda tidak ingin membeli sesuatu, Anda mungkin bisa mendapatkannya dengan harga yang lebih rendah. Semua ini bisa membuat perdagangan menjadi praktik yang sangat menarik bagi investor muda kompetisi. Perdagangan cepat, keuntungan cepat, dan dengan semua iklan yang kita lihat secara online tentang jutawan dan jet pribadi mereka yang menjelaskan bagaimana mereka berubah dari nol menjadi pahlawan dengan strategi perdagangan $300 mereka, mungkin terlihat seperti bidang yang cukup mudah untuk dimasuki. Namun, perdagangan adalah praktik berisiko tinggi. Kebanyakan pedagang menaruh banyak uang di balik perdagangan individu mereka. Terkadang, bahkan meminjam untuk melipat gandakan keuntungan mereka, yang membuat mereka sangat terekspos pada volatilitas jangka pendek dari posisi individu. Ini juga membutuhkan banyak usaha dan waktu. Banyak perdagangan hanya menghasilkan sebagian kecil dari persentase poin, yang berarti pedagang terus-menerus memutar uang mereka ke posisi baru. Sejujurnya, ketika datang ke pedagang amatir, tidak banyak yang bekerja sesuai keinginan Anda. Dengan rentang waktu yang sempit, Anda sering dipaksa untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang terfragmentasi. Dan ketika Anda mempertimbangkan bahwa Anda bersaing dengan para profesional industri dengan jumlah uang yang besar, penelitian, dan bahkan algoritma terbaik industri yang dapat berdagang lebih cepat daripada Anda mengucapkan kata saham, itu bukanlah pertarungan yang adil. Saya tidak mengatakan Anda tidak bisa menghasilkan uang dari perdagangan. Ada orang-orang yang mencari nafkah penuh waktu dari rumah dengan aktivitas perdagangan, dan beberapa perusahaan bahkan menawarkan posisi bergaji untuk pedagang. Jadi, ada beberapa manfaat di bidang ini. Namun, perdagangan sangat mirip dengan bermain poker. Anda bisa sangat ahli di dalamnya, dan memang beberapa orang mencari nafkah darinya. Tetapi ada banyak keberuntungan yang terlibat. Dengan pemain hebat lainnya di meja Anda, peluang seringkali tidak menguntungkan Anda. Jadi,
Penasihat manapun mungkin akan memberitahu Anda bahwa investasi adalah cara yang lebih baik untuk rata-rata orang. Dengan penelitian yang lebih komprehensif dan kepemilikan jangka panjang, Anda lebih mungkin mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan pasar saham secara keseluruhan. Tentu, Anda tidak akan mendapatkan sensasi yang sama dengan pembelian berlipat ganda pada opsi put out of some money. Tetapi, itu mungkin yang terbaik. Bagaimanapun, jika Anda mencari sensasi taruhan tinggi dan peluang yang tidak begitu bagus, Anda mungkin juga pergi ke kasino. Setidaknya di sana, Anda akan mendapatkan minuman gratis. Squares Pace, mungkin usaha perdagangan Anda tidak akan memberi Anda kesuksesan dan kekayaan yang Anda harapkan. Tetapi mungkin Anda memiliki bisnis sendiri yang ingin Anda kembangkan. Atau mungkin Anda ingin mempromosikan nama atau pekerjaan Anda agar diketahui orang lain. Meskipun tidak ada cara pasti untuk mencapai kesuksesan, tidak dapat disangkal bahwa memiliki situs web dapat membantu Anda dengan apapun yang sedang Anda kerjakan. Dan sponsor hari ini memiliki alat all-in-one yang hebat untuk membantu Anda membangun kehadiran online Anda. Squarespace. Squarespace adalah pembuat situs web dengan salah satu editor terstruktur terbaik di bidangnya. Anda dapat memilih dari lebih dari 70 tema dan cukup masukkan konten Anda sendiri, sehingga Anda tidak memerlukan desainer grafis untuk mendapatkan situs web yang terlihat profesional. Mereka juga memiliki banyak fitur, termasuk kampanye email dan penjadwalan janji temu, serta kemampuan e-commerce yang memungkinkan Anda menjual produk melalui halaman Anda.